Kalau bercerita mengenai sepak bola dulunya kini, siang dan malam bedanya. Kalau dulu, kalau kini kan profesional. Ya. Artinya profesinya itu kalau profesional, tapi lain balan. Ya. Kalau dulu main bola saya diajak di klub lah tuh. Nggak ada gaji berapa dah. Masuk ke klub, nggak ada gaji klub dah. Nggak sama gini kan? Ya. Padahal pemain top kah? Ya. Nggak ada apa-apa dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunsana Firdaus Abi, nama lelaki berpenampilan sederhana ini turut terukir di antara nama-nama legenda PSP Padang. Ia pemain bola, pernah menjadi karyawan perusahaan negara, kemudian mengundurkan diri. Ia melanjutkan karir dan kuliahnya, sehingga mencapai sukses menjadi seorang bankir. Memang, beliau bukan satu-satunya pemain PSP yang menjadi bankir. Namun dirinya pernah mencapai posisi tertinggi di perusahaan yang mengelola keuangan itu. Ia memulai dari bawah, kemudian terus merengsek naik, menjadi kepala cabang, direksi, hingga komisaris. Kisahnya berawal dari Sungai Penuh, Kerinci, mengikuti orang tuanya. Di sana, Anis Mukhtar menjalani pendidikan di SMA dan bermain bola. Ia bergabung di klub sepak bola kepolisian. Kemudian keluar masuk klub. Ketika klub melakukan tur, dirinya ikut pulang. Kendati bermain di klub, ketika itu nyaris tanpa pelatih. Karena memang ketika itu tidak ada pelatih di sana. Awal waktu SMA kan di Kerinci, Sungai Panua. Bukan berarti bukan orang Kerinci ya, tapi mau sekolah di sini waktu itu. Bukan tersangka, asal Timur tersangka. Orang gak manja waktu di sini, waktu zaman bola. Kamu sekolah SMA ya? SMA ya. SMP Pak? SMP di kampung Sangka. Ya, SMA nya kan Pak Majar SMA Sinan. Di Majar SMA Sinan. Di SMP lah mainnya Pak dah. SMP SMA lah. Nah, di sekolah lah main SMP lah main. Lah main di tim sekolah. Iya lah, iya tim sekolah. Oh. Nah, di SMA lah banyak mau tuh melawan Buana kan. Di SMA Sungai Panua itu ada dua daerahnya lah. Karena masuk ke klub di Sinan. Tur-turnya diajaknya. Itu lah pengalaman tuh Pak Firdaus. Waktu SMA itu kan memang bakat alam boh. Nggak ada pelatih nama bina, begini-gini nggak ada. Jadi di daerah itu mah ada pelatih. Iya, yang biarlah di kepolisian waktu itu ada klub polisi yang biar mau sekolah tuh. Itu kan bebas sama biar itu. Mengapa jadi polisi sih Pak? Tak ada pengenaan. Pengen kalau kini orang ini siapa nak? Kalau dulu pengen orang pokok main selu. Di masa mudanya, Anis Mukhtar menyelesaikan pendidikan SMA di Sungai Penuh. Ia kemudian kuliah di Fakultas Ekonomi UNAN. Saat masih di Sungai Penuh, banyak klub dari Padang yang bermain di sana. Sebagian besar pemainnya adalah bintang-bintang PSP kala itu. Ketika dirinya sudah di Padang, lalu ada pembentukan tim PSP, ia langsung diajak bergabung. Ia diterima. Waktu mau main bola di Kerinci itu, tim Padang kok acok datang ke Kerinci. Sehingga kenal aja Mo kan, cari lah Mo, namun SMA lah Mo kan, nah ini cari lah Mo masuk ada potensi gitu ya. Sampai di Padang, murah mau masuk ke Padang tuh. Nah, pada itu Pak Firdaus tahu masuk ke lapangan Mamojol susah, artinya tidak sembarang orang bisa masuk ada. Nah, mau lempang masuk fakultas ekonomi kok, tuh capek sih masuk ke PSP. Oh betul lah kuliah Pak baru masuk ke PSP. Ya. So nak mudah masuk PSP waktu itu dah. Masuk lapangan mulai memonjol kan. Macam hitung orang tunya. Nah itu awal. Awal aku masuk di Padang. Anis Mukhtar merasa bersyukur. Ketika itu orang tahu betapa susahnya masuk ke PSP Padang. Betapa sulitnya untuk bermain di lapangan yang memonjol Stadion Keramat bagi warga kota ketika itu. Namun ia bisa diterima dan langsung bergabung dengan tim. Hal ini disebabkan saat masih di Sungai Penuh, kemampuannya sudah diketahui banyak pemain PSP kala itu. Di usianya kini, ayah 4 orang anak ini masih bisa mengingat nama-nama pemain PSP angkatannya dulu, maupun pemain angkatan di bawah dan di atasnya. Baginya, mengenang masa lalu adalah momentum untuk menyegarkan kembali pikiran.
Sifat sia-sia itu Pak. Di Sibut cuma sampai tadi ada si Johan Lamarun, ya. Ada si Majid kan yang nggak tahu mana tahu hidup tidak. Belakang waktu itu si Hasan. Hasan. Ya, Hasan BRI itu. Populer tuh. Hah? Termasuk populer tuh. Ah ya si Hasan, main karir itu. Yanuar Legon mau tuh. Yanuar Legon. Ya. Ada Zakri Kacang. Tapi lah banyak almarhum kawan itu. Pak Azhar Pawang situ ya. Azhar Pawang dia tembo tapi sempat bersamanya Oh, sama pernah dalam satu tim lagi gitu ya. Lama aja gitu. Ya. Soalnya di Jamalus tapi dia lebih tua Jamalus padanya gitu. Okay. Sawir gitu. Kata Azhar Pawang Sawir. Sawir sempat dia bersama si Bermanan seperti mau sampai tadi. Waktu itu Bermanan sekolah kan STO. Dulu kan ada sekolah tinggi olahraga. Sekolah tinggi olahraga. Nah, ya, kalau kiper Sudirman ya. Sudirman. Ini foto suku Esa. Berapa orang anak punya? Ini masih banyak lah ya. Ya. Nah, kalau si Iriawadi Uska alias Sodot itu masih di bawah bos letting. Ya sama dengan Sudirman itu. Jadi paling yang terakhir apanya Bulog. Sini main siapa? Sama-sama yang mau tuh Oyong Liza. Oyong Liza. Nah, itu di Bulog tuh. Di Bulog. Ya. Ketika perlu dipanggil ke PSP Padangnya. Ya. Kalau klub Jakartanya. Klub Jakartanya Oyong Liza. Ya. Oyong Liza. Sama tuh, pasti sama. Suandi. Sama tuh bek kanan tuh. Bek kedua tuh. Suandi bek kanan, Soyong bek kiri. Karya itu. Di tengah Syasan tuh pemain itu dan pemain belakang tuh. Itu zamannya. Ah, siapa ya itu Gino? Oh, Pak Tugino. Ah, sama mana tuh? Itu dia main belakang tuh. Mendingan Tito main belakang karena mau. Iya. Tugino. Pak Tugino kemudian memilih menjadi wasit, Pak. Terakhir memilih jadi wasit. Yang waktu zaman tuh mengabdi di tentara ada. Hah? Ini enggak tentara ada. Sipilnya. Iya pegawai di tentara ada sipil tentara. Sipil tentara. Kalau Pak Sifan, Pak? Sifan polisi nah. Sifan di bawah Pak di mana? Iya di bawah Mon sama orang tapi tekan-tekan tuan aja ya. Iya. Anies Mukhtar beroperasi di kanan luar, kemudian oleh pelatihnya, Jabal Lintang, dipindahkan ke gelandang tengah. Ia merasa tempatnya yang sangat luar biasa. Sang pelatih terkenal dengan disiplin ketat dan sangat memperhatikan ketahanan fisik pasukannya. Kedua hal ini tidak bisa ditawar-tawar. Imbas dari penerapan disiplin tersebut, PSP Padang masa itu, di era 60-an sampai era 70-an sangatlah tangguh, tak mengenal kata menyerah. Siapapun lawan, dihadapi dengan semangat juang yang tinggi. Tim lokal Indonesia ataupun luar negeri dihadapi dengan happy. Memakai baju PC itu tidak ada banggar, PSP tidak ada banggar kan? Ya. Karena PSP pada zamannya itu di nasional termasuk diperhitungkan. Untuk ini dah. Ya. Ada PSMS waktu itu kan, ada Persija nomor tahan sini. Ini ada Persija, PSMS, Persibaya. PSM Makassar sering bertamu tuh. Terus level tuh enggak ada tinggi, enggak seenaknya bisa mengarah ada. Iya. Level. Apalagi kalau baca sejarah PSP masa lalu tuh tim-tim luar negara itu sering. Tim nasional kalah tim nasional dan PSP bisa dikalahin di PSP. Tuh. Enggak beda kalah itu. Nah, itu kebanggaan. Di masa dirinya masih aktif bermain, pernah memperkuat PSP menghadapi timnas Laos di Stadion Imam Monjol. Juga menghadapi sejumlah tim lokal lainnya, termasuk tim lokal terkuat kala itu, Pardedetek Medan. Kala itu, Pardedetek Medan berisi pemain-pemain timnas Indonesia. Di antaranya Iswadi Idris, Sucipto Suntoro, Abdul Qadir, Embasri, dan lain-lain. PSP Padang versus Pardedetek sering terjadi. Kalaupun PSP kalah, kekalahannya tidaklah mencolok. Ambo pernah bertamunya mereka yang main di PSSI. Katakanlah waktu mau kan angkatan Ambo tuh Iswadi Idris tuh saya katakan namanya rombongan itu kenal seluruh tuh main di Pardedetek tuh di Medan. Nama Iswadi timnya dari Indonesia berkumpul di Pardedetek Medan tuh. Pernah mau lawan, pernah foto bersama, terus tuh kenangan ya mau. Pernah bermainnya tim luar negeri. Waktu itu pernah Laos datang ke Indonesia. Laos. Ya, datang main datang ke Indonesia. Nah, awak datang wari. Ibarat itu kan hampir bisa mau pandan antar negara itu kan tidak berbeda waktu itu kan. Ya, kebanggaan seperti itulah kenang-kenangan seperti itu. Main di Memonjol, Pak. Memonjol itu tidak sembarang orang bisa masuk terus siapa. Gitu ya. Yuwanata jago. Kalau main orang latihan di Tepi Lawi, Dipo. Latihannya di Dipo. Dipo. Mainnya
baru di Memonjo. Memonjo nggak bisa sampai latihan dong gitu, nah lah. Menjago marwah stadion. Jadi itu yang buat kebanggaan masuk ke sini atau semua orang bisa masuk ada. Begitupun dengan tim lain di masa itu, seperti Persija Jakarta, PSMS Medan, PSM Makassar, Persebaya, Persija Jakarta. Mereka seakan menjadi langganan bertemu PSP di berbagai event. Ketika itu, tidak mudah bagi tim-tim tersebut mengalahkan PSP Padang. Sehingga Anies Mukhtar merasa sangat sedih ketika mengikuti kondisi PSP Padang saat ini, seakan hilang di telan masa. Berbeda dengan lawan-lawannya di masa lalu yang masih eksis dan berada di Liga Hebat Indonesia hari ini. Zaman Ambo itu PSP Padang tidak pada beda sederajat lah dengan yang lain. Tidak seperti ini lah. Ini kan lah hilang nih. Hilang. Maka orang lain duit PSMS masih ada, Persib masih ada, Persibaya masih ada. Ya. PSM Makassar masih ada, ya kan? Mengawak abi, mengawak abi. Memang tidak ada orang daerah walai. Sehingga materi juga kerja. Kalau materi juga kerja tentu tidak main di daerah ada. Ya. Supaya keluar ke klub-klub yang menawarkan awak jasa yang lebih baik. Mungkin PSP Padang salah satu kelemahannya di sini, semua main Padang. Main Padang dulu berjaya kan, sehingga mencari pemain sekedar mencukupi saya tidak berkualitas dah. Mudah akhir-akhir kok amun nak alih dah. Apa satu Pak? Itu. Dah ada tu doh. Sejarah baru tu. Iya. Di kandang kan. Iya. Nah. PSPD dulu ndak je pernah PSO-nya tu. Nah, bantu itu awak pernah sepak bola Sumatera Barat. Kau secara nasional ya ndak ketinggalan daerah lain dah. Kota kaji itu 81 Semen Padang di Tuan Mas tu. Ada. Pasti ada sesuatu. Jangan dibuangin lalu tu. Jangan lapis saja tidak dievaluasi. Why? Kok seperti itu di kandang sendiri bisa kalah lawan satu. Di saat Anies Mukhtar masih kuliah dan bermain bola, dirinya pernah diangkat menjadi pegawai dolok atau depot logistik Sumatera Barat di Alang-Lawe. Tugasnya adalah pekerjaan lapangan dan sepak bola. Pekerjaan lapangan dimaksud adalah melaksanakan operasi pasar untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Kemudian bermain bola. Tetapi gajinya hanya sebagai karyawan dolok. Di perusahaan itu juga ada teman mainnya, seperti Putra Buana dan Ishak Liza. Tetapi, ia hanya setahun menjadi pegawai dolok. Ia kemudian mengundurkan diri setelah skripsinya masalah pengadaan beras di Sumatera Barat selesai dibuat dan Anies dinyatakan lulus di ekonomi UNAN. Udah itu, beberapa klub kan, masuk ke klub dolok dulu sementara dulu. Mau tuh masuk dolok tuh, langsung yang kayak di pegawai nan. Jadi pegawai dolok Pak? Sepat. Dolok di Sumbawa sih kan? Ya, kalau pemain jadi pemain dolok. Berapa lama Pak? Jadi pegawai? Setahun atau 2 tahun. Setahun jadi pegawai? Iya. Sampai masuk Putra Buana ke sana dulu. Itu buah ambo tuh. Iya. Putra Buana dia buah ambo cek. Putra Buana aku sama Yusak Aman. Oke, dia Yusak Aman ketek lah. Sama si Ishak Liza. Putra Buana. Dan dibayi itu klub dah ada. Mau kerja mesti nan. Akhirnya di dolok. Gaji diterima ya. Gaji diterima di dolok. Tiba main bola boleh kata tambah tugas mana? Tambah tugas main bola. Tugasnya lebih banyak di lapangan. Yang pamonya dolok itu kan operasi pasar. Ya. Nah, sudah ikut ke operasi pasar maksudnya kan kalau harga bareh naik waktu itu dolok lempar bareh ke pasar. Ya. Nah, itulah tugas-tugas di luar, tidak ada administrasi dalam, tidak banyak dah. Tidak banyak, ada sekali je duduk senang itu. Banyak masuk tu untuk ada undang-undangan orang jalan. Main Pak taruh, lalu kemudian kuliah selesai. Tidak ada kuliah Pak dah. Selesai, waktu di dolok tu memanfaatkan untuk membeli skripsi mau senang. Di dolok. Sehingga judul skripsi itu kan masalah pengadaan beras di Sumatera Barat. Awak pemain bola. Mau beli skripsi mau senang, memanfaatkan. Selesai skripsi di dolok. Nah, selesai itu sekarang ke fakultas kan? Oke, ke fakultas. Selesai mau tamat mau? Ya. Tamat. Setelah menyelesaikan kuliah, nasib baik berpihak kepadanya. Seorang pejabat di BPD Sumatera Barat ketika itu meminta kepada pihak kampus untuk merekomendasikan 3 orang untuk bergabung ke bank tersebut. Salah satu nama yang direkomendasikan adalah Anies Mukhtar yang kemudian terus berkarir di BUMD milik Pemprov Sumatera Barat itu. Dirinya memulai dari bawah, lalu karirnya makin mulus sampai menjadi kepala cabang, direksi, dan komisaris. Baru daftar ke Bank Nagari. Bank Nagari ya antara berapa tahun enggak ya? Boleh cik. Ya dulu kawan saya dari Bank Nagari meminta tenaga kerja ke perguruan tinggi, ke fakultas. Sampai jatah lamur sinan 3 orang kami.
Di fakultas, minta ke fakultas. Melalui petinggi dia dulu Bang Hari. Yangnya berlatar belakang putra ekonomi yo. Putra ekonomi yo. Nyusul. Di hari tuanya, Anies Mukhtar mengenang masa lalunya saat menjadi pemain. Ia juga masih mengikuti perkembangan sepak bola lokal dan dunia saat ini. Katanya ada 3 perbedaan mendasar. Pertama, terkait dengan format kompetisi. Dulu tidak ada sistem home and away atau kandang tandang. Kompetisi dilaksanakan di satu tempat saja. Selain itu, di masanya tak ada istilah Liga 1, Liga 2, Liga 3 yang atau sebelumnya pernah disebut dengan Divisi Utama, Divisi 1, dan Divisi 2. Divisi perserikatan dulu ndak home and away gini dah Pak. Biasanya turnamennya tuh ndak home and away tak kayak gini dah. Ndak. Home turnamen. Home turnamen. Itu dipusatkan saja. Ya, dipusatkan di Cikampek. Iya, kan ndak banyak dah. Iya. Ndak banyak dah. Waktu pun ndak ingat merasa ndak ada. Liga 1, Divisi 1, Divisi 2, Divisi Utama ndak ada rasa zaman waktu dah. Udah begitu dah Pak. Rasa ndak ada. Nah, kalau sebatas yang awak tahu, awak kan mengikuti dari koran-koran tahun 80-an. 80-an tu, di 80-an tu yang pakai divisi utama istilah. 80-an lah. 80-an. Kok kan tahun 70-an? Oh, di tahun-tahun itu. Iya, 60-an, 70-an lah. 70-an. Ya. Rasanya ndak ada pernah tak bagi-bagi juga dah. PSP kok lah nomor 1 dia ya, ada mati ya. Koleksi itu dia lawannya. Ndak pernah drop dah gitu. Apa yang dikatakan Anies Mukhtar sejalan dengan informasi di Wikipedia. Di sana disebutkan, divisi utama merupakan kasta sepak bola tertinggi dalam sepak bola Indonesia dan di bawahnya ada divisi 1, divisi 2. Pembagian format ini dimulai sejak 1978 dengan sebutan divisi utama PSSI. Divisi 2 atau kasta di bawahnya dimulai sejak tahun 1987. Ketika itu masih bernama Perserikatan. Tahun 1980 ada Galatama atau Liga Sepak Bola Utama yang merupakan kompetisi semi-profesional. Sejak tahun 1994, Liga Indonesia adalah kompetisi liga yang menampilkan pertandingan antar klub sepak bola, menggabungkan 2 kompetisi, yakni menggabungkan Perserikatan dan Galatama dalam wadah Liga Indonesia yang dikelola oleh PSSI. Kedua, Anies Mukhtar merasakan perkembangan dan kemajuan yang sangat signifikan dalam bermain sepak bola. Sepak bola sekarang mengandalkan antar lini untuk menyerang dan bertahan. Kombinasinya sangat utuh. Ketika menyerang, pemain bertahan bisa melewati garis tengah. Ketika bertahan, pemain depan turut membantu pertahanan. Kondisi ini berbeda dengan sepak bola masa lalu. Sepak bola sekarang, antar lininya menyatu. Tidak boleh putus. Kalau putus, bisa gawat. Sepak bola dulu, pemain depan bertanggung jawab di depan saja. Pemain belakang tidak akan turut membantu penyerangan. Kombinasi sepak bola saat ini sangatlah dinamis. Sistem dan sepak bola dulu di sini kan beda. Ya. Kalau dulu pemain mengko pemain belakang pemain tengah ada gap, ada jarak antar lini, antar belakang, tengah, depan. Zaman dulu tuh ndak nyatu, kurang nyatu. Tapi kini kan sama. Justru serangan dibantu dari kiper gini. Iya, malah build up pemain belakang yang memulai serangan. Dan pemain belakang tuh kalau menyerang tuh pemain belakang tuh kan setengah lapangan. Ya, setengah lapangan. Masuk sini dulu ada itu perkembangan sepak bola kan. Jadi antar lini itu ini itu kini kan enggak putih. Kalau dulu putih-putih antar lini itu. Ini kan enggak bisa diputus, kalau itu putus gagal. Perbedaan nyata ketiga yang dirasakan Anies Mukhtar adalah terkait dengan finansial atau materi yang diperoleh oleh pemain. Perbedaannya sangat nyata sekali. Pemain di masa lalu hanya memiliki kebanggaan dan rasa kedaerahan yang menggunung. Dipanggil membela PSP Padang sudah sangat luar biasa rasanya. Sebuah kebanggaan yang tidak bisa dilukiskan. Tidak dapat dilukiskan senangnya hati ketika dipercaya membela daerah. Kalau materi, jangan ditanya. Tidak ada, kecuali kalau main di luar daerah, kemudian mendapat saweran dari perantau. Kalau main di Padang, dibawa makan saja setelah main, sudah senang rasanya. Kalau bercerita mengenai sepak bola dulunya kini,
siangnya malam bedanya. Di mana ayam ada yang kalau dulu, kalau kini kan profesional. Ya. Artinya profesinya itu kalau profesional, tapi lain balan. Ya. Kalau dulu main bola saja dia jadi klub lah tuh. Lebat Pak Asona Pak. Nggak doa di bayi dah. Lebat Pak Asona. Syukur. Ya, oh syukur. Iya syukur alhamdulillah dah hebat dia. Iya hebat jo kan. Masuk ke klub, dah gaji klub dah. Nggak sama gini kan. Ya. Padahal pemain top kah? Ya. Nggak ada apa-apa dah. Tapi yang ada nomor hasil kau itu hanya kebanggaan. Tiap curo keluar daerah, berhasil. Adalah orang Minang awak namanya magi kayak dan baju kan kalau berhasil kan itulah akrab hubungan tuh dia. Nggak ada material dah. Nggak ada material. Pemain bola tuh pulang bola makan lah puasa. Nggak ada cerita kepian itu cik mau siang malam itu. Kalau kini kalau nggak kepian mana mah orang. Malah sebelum main betong kontrak lo nilai. Itu maksudnya. Ya. Itu maksudnya, dah berbeda. Jadi di sini memang itulah harga diri, harga diri enggak lah itu. Katanya kebanggaan. Kebanggaan yang diharapkan begitu masuk PSP baru bangga. Itulah kepiang dah. Itu kepiang dulunya. Iya. Dan awak dibayar orang enggak ada spesial dah. Mau enggak pernah menikmati itu dah. Baik Pak masuk kudu gua mau bayar Pak. Nggak ada terus. Beli sepatu awak aja. Beli sepatu awak. Sepatu guli tu. Waktu itu zaman tu ada orang terkenal di pondok tu ambil sepatu tu. Siapa nama gini dah. Nah itu ya. Itu yang malam beda macam mana sama gini dah. Itu masa lalu tu ya. Kebersamaan Besarnya tinggi. Materi betul-betul tidak ada sama sekali. Tidak ada mau mendapatkan sesuatu selama mengabdi di bola apa di klub. Ya. Apakah itu di bond istilah itu, PSP kan bond. Klub itu kan pokoknya mungkin Dolok atau Bank BNI itu kan klub lah atau nilai lain. Tidak ada pernah hitung-hitungan itu pembedaannya nyata dengan kini. Aman positif negatif. Tidak tahu. Tidak bisa karena tiap masuk tu lain apanya kan. Tiap zaman tu lain apanya kondisinya. Tidak sama. Kalau itu kan plus minus dah Pak. Yang dulu tu mungkin di zamannya dengan kondisi seperti itu. Kini zamannya lo jo kondisi profesional dah Pak. Tapi dengan kondisi seperti itu bukan berarti malah makan semangat. Ya. Lain dia. Selain kebanggaan tadi itu di mana Pak? Awak main sepanjang hari, berlatihan setiap hari. Ya. Dalam bahasa kasarnya ada apa-apa dah cepat. Tapi Pak kok bisa pemain-pemain ketika itu menjago itu nomor daerah sih. Nomor daerah dan kebanggaan. Rasa kebanggaan dan rasa daerah saya itu. Sehingga rata-rata pemain-pemain dulu tuh mainnya di tim daerahnya masing-masing ya Pak. Ya. Kebanggaan daerah saya. Tak ada lebih itu lah. Setengah tidak ada apa-apa kan. Adis Mukhtar kemudian gantung sepatu setelah 7 tahun membela PSP Padang. Ia meninggalkan lapang hijau sebagai pemain setelah memperkuat tim PON Sumatera Barat. Di PSP berapa lama Pak main Pak? 66 sampai 74. PON terakhir. Main PON 7 Ya. Aja pengen Pak PON 7 itu Pak. Iya, menang dah. Tidak menang sekolah, tidak menang. Tapi ikut PON. Jadi berapa kali Pak PON? PON itu waktu dulu sekali 5 tahun lah ya. Sekali 4 tahun. Waktu zaman tu. Ya. Oh berarti 7 itu ikut PON. Itu terakhir Pak. Itu terasa sekali itu terasa. Di mana Pak itu Pak? Jakarta. Oh Jakarta. Katanya terakhir kali bermain bola adalah setelah memperkuat tim PON Sumbar. Namun beliau ragu tahunnya antara tahun 1973 atau 1974. Ketika dibalik catatan masa lalu, PON yang terjadi antara tahun tersebut sebenarnya terjadi pada tahun 1973 di Jakarta. Ketika itu, nama Sumatera Barat pertama kali muncul di PON, karena sebelumnya masih menggunakan Sumatera Tengah. Pada PON ini, kontingen Sumatera Barat berada di peringkat 16 dengan capaian 1 emas, 3 perak, dan 3 perunggu. Sampai jumpa. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.